العظيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وخصوصا إلى روحي الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روحي مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وصولي مبروم، وإلى روحي شيخنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وعلى من هو سلف صالح وعلى من هو شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من سعى بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأذكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم الشانية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري، وعلى آله وصحبه وتابعين بسبيل النور. أما بعد، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, diberikan hidayah, taufik, diberi pertolongan kembali berhadir di tempat yang penuh barakah ini dalam bersama-sama kita beribadah mengagungkan kepada Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kita sudah selesai tadi membaca Maulid Habsyi dan kita mengambil barakah membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkah zuriat Rasulullah, berkah Syekh Saman Al-Madani, berkah para awliya wa salihin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang kuat, ditingkatkan iman kita, diberikan kita sehat wal afiat, kabul segala hajat kita sebertaan, dan kita sebertaan diberikan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Syekh Saman Al-Madani, beliau adalah seorang wali Allah Taala, ahli syariat wa tariqat wal haqiqat. Beliau adalah seorang wali kutub di kota Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi di zaman beliau masih hidup, beliau menjadi penunggu kubur Rasulullah. Jadi terlebih dahulu apabila ada orang yang hendak ke makam Nabi ziarah, terlebih dahulu minta izinnya kepada Syekh Saman, dan Syekh Saman sendiri yang membawa ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Syekh Saman itu senang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim dan orang yang salih. Jadi amalan Sidin senang kepada orang yang menuntut ilmu. Ada orang yang menuntut ilmu, Sidin bantu dan Sidin gembira. Dan kepada orang alim, Sidin pun juga mengasihi.
Nah, ini adalah sebagai contoh lawan kita. Mudah-mudahan kita artinya diberi oleh Allah Ta'ala cinta kepada yang orang menuntut ilmu, dan kita pun menuntut ilmu juga nih, dan kepada orang yang alim dan orang-orang salih. Dan lagi saya seman suka kepada orang yang fakir dan miskin, artinya senang bergaul dengan mereka. Dan lagi pula suka berkhidmah, Sidin suka membantu kepada segala orang yang datang ke makam Nabi, daripada orang yang awam dan orang yang istimewa. Dan lagi beliau ketika masa kecil hingga khat mursyidnya adalah Sidin sangat memuliakan ibu bapak Sidin. Jadi amalan Sidin adalah beribadah dan memuliakan kepada orang tua Sidin. Lagi pula mengakalkan musahadatul wujud dan muraqabah. Jadi Sidin selalu mengingat kepada Allah, memusahadahkan hati, ingat kepada Allah, dan muraqabah ini amalan Sidin. Artinya muraqabah itu merasa selalu dipandang oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kayak itu juga, musahadah, muraqabah, ingat kepada Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki. Nah, ingat hati kita kepada Allah, itu musahadah. Dan juga muraqabah, arti muraqabah tadi hati kita merasa selalu diawasi, dipandang oleh Allah. Dimanapun kita berada selalu dilihat, didengar oleh Allah Ta'ala. Dan Sidin saya seman ibadah, banyak ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan iakan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Jadi ini orang wali. Tentunya Sidin, amalan Sidin adalah melawani hawa nafsu, bahkan yang halal pun Sidin kurangi. Seperti makan halal, nah Sidin mengurangi makan. Mudah-mudahan kita bisa juga mengikutilah, melawani hawa nafsu kita nih. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari, malaikat sedikit juga. Sidin malam ini sedikit saja guring, ada kita banyak guring. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah seperti orang yang sakit. Jadi rupanya Sidin kada bebantalan guring lah. Bilanya diberi bantal kada suka Sidinnya kayak orang sakit. Artinya diberi bantal asik kita goreng, kada bangun lagi beribadah lah. Nah, ini Sidin. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Jadi Sidin bangun, nah beribadah, bacaan, kemudian daripada itu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu ratib subuh, artinya beramalan Sidin. Itulah di antara tabiat beliau. Dan lagi di antara perkataan Sidin, ujar Sidin, ini Sidin bersyukur kepada Allah, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunggu pintu hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara karamat Sidin yaitu apabila jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah. Jadi apabila kita ada hajat, hati kita berhadap kepada Allah dan kita bertawasul dengan
berkat karamat Tuan Syekh Syed Muhammad Asman, jadi mudahlah serta segera kabulnya. Artinya bertawasul itu kita meminta kepada Allah dengan perantara wali Allah Ta'ala, nah maka segera Allah Ta'ala mengabulkan, dan itu mujarab sudah banyak daripada karamah-karamah sidin. Kemudian Syekh Saman Al-Madani, beliau dilahirkan pada tahun 1132 di kota Madinatul Rasul, dan sidin diwafatkan pada tahun 1189 hari Arba 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dan sidin dimakamkan di Baqi berhampir dengan pakuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan berkah Syekh Saman Al-Madani, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita semua, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca kitab Sabilul Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sahdan, jikalau kena najis anggota manusia atau binatang yang suci seperti kucing. Nah, ini masalah seandainya tekanan najis anggota awak kita nih, tekanan najis atau binatang yang suci seperti kucing, maka gaib iya, maka gaib maka hilang iya. Beberapa ketika sekira-kira diihtimalkan sempitnya kepada air, sampatnya, bacanya sampatnya lah. Jadi tekanan najis anggota badan atau binatang yang suci tekanan najis, misalnya kucing bajajak di kotoran misalnya najis lah, atau inya makan bangkai tikus misalnya, kucingan mbah itu inya hilang berjalan, maka gaib maka hilang iya beberapa waktu, misalnya sejam hilang. Ketika sekira-kira diihtimalkan, dihubungkan sampatnya kepada air, ini diperkirakan inya ini mungkin kumur di banyu nang lain. Nah, ini perkiraan karena lawasnya inilah sudah yang dapat menyucikan dia daripadanya. Kemudian maka datang iya, sudah sejam datang kucingnya tadi sebelum sejam tadi inya makan najis, lalu hilang sejam datang di hadapan kita nih, lalu inya menyapuakan mulutnya ke tapi kita misalnya. Nah, maka tadi bekas makan tapi tadi hilang mas sempat lah, maka datang iya dan lebih menyentuh ia dengan anggotanya yang kena najis.
itu akan air. Jadi pas inya datang, kucingnya datang, lalu ada banyu di ember, maka kita hendak memakai berwudu atau hendak dipakai gesan apakah lah banyunya nih. Lalu datang inya mendatangi air yang sedikit atau benda yang cair atau barang suatu yang basah, lalu inya meminum banyu di ember tadi, niscaya tiadalah najis barang yang disentuhnya akan dia. Nah, jadi banyu di ember ini diminumnya otomatis tersentuh lawan mulutnya. Tapi tadi kucingnya hilang mah sudah sejam alhamdulillah ada melihat kita nih. Nah barangkali inya mungkin sudah menyuciakan mulutnya di banyu yang lain. Dan jikalau kita hukumkan dengan kekal najis anggotanya itu, sekalipun kita memadahkan ini kada hilang, nah tapi karena hilang, karena tadi inya goib kada di hadapan mata kita, maka banyu tadi suci aja karena mengamalkan asalnya. Jadi airnya tadi jasidin niscaya tiada najis, artinya suci aja. Nah kecuali kita melihat ini tadi bekas makan tikus misalnya lah, lalu meminum banyu di ember, nah itu jelas sudah banyu di ember itu najis karena bekas mulutnya. Karena asal, jadi tadi kalau inya hilang lalu datang, itu mungkin najisnya sudah mensuciakan mulutnya, lalu air yang diminumnya itu suci aja karena mengamalkan asalnya, sekalipun karena asal najis anggotanya itu jadi doib, iya sebab mendatang ihtimal, mendatang dihubungkan sucinya, serta bertambah pula dengan asal suci yang disentuhnya. Maka dari karena inilah kita hukumkan dengan suci barang yang disentuhnya akan dia. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Nah, sudah dijelaskan sidin sudah. Jadi itu contohnya, misalnya tadi kucing, artinya binatang yang suci juga nih. Dan demikian lagi dimaafkan sedikit daripada asap najis. Nah, ini asap itu jangan asap lah. Asap itu kukus lah. Nah, kukus. Tapi sedikit aja Bang, karena banyak. Ini ada orang batimbun, ada kukusnya. Nah, maka menimbun najis misalnya dibakar lalu ada asapnya tapi sedikit sajalah, itu dimaafkan. Atau asap benda yang karena najis, misalnya membakar kayunya tak karena najis dibakar lalu berasap, tak karena baju asapnya gitu nih lah. Nah itu dimaafkan. Atau uapnya yang dinaik, atau ada uapnya. Nah uap yang dinaik iya dengan sebab terbakar, itu dimaafkan. Adapun huap najis, nah ini huap ini lain pada asap. Huap itu kayak orang bermasak, ada kala ada di atas huapnya, itu huap. Adapun huap najis atau benda yang kena najis yang naik ia dengan sendirinya, bisa di tanah ada najis lah, banyu najis lalu naik ada beruap lah. Nah itu dengan tiada sebab terbakar, jadi naiknya itu mungkin gara-gara panas kah atau apalah, kada dengan terbakar kada. Seperti huap tandas. Nah seperti huap tandas itu maknanya jamban. Apa ngarannya pembuangan itu, nah hati-hati aja pembuangan itulah.
Itu banyak banget tuh anunya, uapnya. Mun dibuat korek api bisa meledak. Biasanya ada rancak pipanya tuh lah. Nah pipanya tuh ada keluar. Sekalinya pas uapnya keluar nih, kada dibakar kada ada uap. Nah itu. Maka itu kan apa hukumnya lah, sukikah kadakah? Uap tandas, uap jamban, bahasa bahari tandas jelas. Dan angin yang keluar daripada dubur yang basah. Angin yang keluar di dubur tuh diburit. Apa tuh ngarannya tuh? Kantot kan lah. Tak kantot nih. Nah, maka ya kan yang kada basah, ini basah kantotnya. Ya patah. Nah, takana tapi di dalam bola takana selawar tapi angin jebang lah, amun nyenang lain angin itu anu najis sudah jelas najis lah. Keluar misalnya duit misalnya, nah kalau duit nyaman bener lah sekali bakantot keluar duit misalnya. Nah itu ya apa aja bau udunya batal, bau udunya karena keluar sesuatu pengarahnya. Kalau angin aja Pak, angin batal juga lah. Nah ini maksudnya angin tapi anginnya basah. Nah itu jelas basahnya kada banyak Bang, ada huap aja. Nah takana pakaian kita. Nah maka pakaian tadi boleh aja lah dipakai untuk sembahyang, boleh aja. Wudunya batal Bang, maksud wudunya batal lah, jadi berwudu aja artinya boleh aja tadi pakai. Maka yaitu suci juga. Nah jadi suci aja. Jadi keluar anginnya itu ada mengandung huap, tentunya basah. Man basahnya kada banyak Bang lah. Maka itu suci aja. Yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Berarti tadi huap tandus, huap jamban tadi suci juga lah. Suci juga. Dan di dalam kitab Tuhfah dan Fathul Jawad dan Sarah Mukhtasar Bafadol pengharan kitab, maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya uap yang bercampur dengan najis seperti ini uap lah yang bercampur dengan najis seperti tampawas. Nah tampawas ini sejenis bau-bauan yang biasa digunakan untuk orang rokok. Nah apa nih mana tampawas ini sejenis bahan yang biasa mencampuri orang baulah rokok dan apa tak caranya cengkeh kan apakah jadi tembakau itulah. Nah tembakau katanya lah, tampawas itu tembakau itu apa daun tembakau. Wah ini ampih tembakau sudah nang modern apa ngadanya polpen aja biar keluar kokos. Bangalnya sampai kan apa ya tapi enggak. Nah itu ada kukusnya kalau lah. Ada neng ini kukusnya ini bercampur najis, rupanya diulah orang daripada najis rokoknya nih tadi. Nah itu ada campurannya itu untuk dicocol kan diulah rokok
Nah, kukusnya itu karena baju, padahal kukusnya itu penyampur najis karena bahannya itu tadi seperti tampawas itu bahan yang diulah orang gas rokok, tapi itu dari najis, itu dari najis, berarti lain cengkeh apa ngarannya lah. Ya, nekotin kah? Itu barang tuh najis, tapi itu dibuat di rokok, nyaman jadi rokok itu. Nah itu, tahun nang apa ngarannya lah? Itu nang najis bahannya, kada najis, lain masalah lah. Ini nang bahannya najis. Tahu orang beulah tuh najis kada kah? Menyahal aja kada apa-apa lah, menyenang najis. Orang bahari itu kada kawa apa menukar nang terjadi beulah siden. Napa diulah siden? Kelaras pisang cancang siden. Kadang apa kadulah lah terbuat nang najis ada. Lalu diisi bakukos. Nah berarti bercampur najis ngarannya. Napa tuh hukumnya? Maka yaitu najis asapnya, najis bangsinlah, tetapi dimaafkan sedikit daripadanya, sedikit saja dimaafkan. Sahdan yang dikehendaki dengan banyak atau sedikit pada sekalian yang tersebut itu yaitu pada huruf 2. Jadi apabila sedikit dimaafkan, banyak kada jar. Itu maksud sedikit banyak tuh kayak apa? Ujasidin pendapat orang tah. Orang banyak ini memadahi ini sedikit jar, ini itu pada huruf ngarannya lah, yaitu pada pendapat orang, pada pendapat 2, maksudnya pendapat kebanyakan orang dah, yakni pada agar adat manusia, yakni pada kebiasaan adat manusia. Jadi di adat di kampung situ memadahi bilanya nang hibak lah, banyak fokusnya, ini banyak jar, ini sedikit aja, ini sedikit jar orang lah. Itu jasidin adanya ukurannya. Bermula air yang mengalir seperti air yang tenang juga pada sekalian tafsir yang tersebut itu. Nah, mungkin sampai sini kalau dulu lah, dan ada barokah manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebarataan diberi oleh Allah Ta'ala husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Bismillah Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.